Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari matkul negosiasi dengan materi strategi dan perencanaan dalam negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fahri Akbar dengan NIM 100025008. Saya Timi Makarim dengan NIM 1020205042. Saya Syaidah Marina Syifa dengan NIM 1020205024. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya perencanaan dalam negosiasi. Perencanaan itu menjadi fondasi negosiasi. Seorang negosiator yang hanya mengandalkan improvisasi, dia sangat kalah dibanding dengan yang sudah menyiapkan strategi yang matang. Kenapa? Perencanaan juga membuat negosiasi lebih efisien dengan tiap bagian sudah ditetapkan, dan itu membuat si negosiator itu menjadi lebih paham dengan materi apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah dia hafal atau mengerti. Nah, strategi dan taktik. Strategi adalah rencana besar atau pendekatan keseluruhan yang dalam hal ini distributif, integratif, atau kombinasi. Sementara taktik adalah langkah-langkah spesifik untuk mengeksekusi strategi. Perbedaan pentingnya itu adalah strategi bersifat makro arah, sementara taktik bersifat mikro cara. Nah, di sini ada faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi cara adalah A, framing, yaitu cara suatu masalah didefinisikan. Framing sendiri juga terdiri dari dua, yaitu gain frame atau menekankan potensi keuntungan, yaitu membuat dia lebih kooperatif. Yang kedua adalah loss frame, menekankan potensi kerugian, alias sering membuat dia lebih defensif atau agresif. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tugas umum dalam negosiasi. Ada satu endowment effect, orang menilai barang sebenarnya lebih tinggi dari nilai pasar. Dan yang kedua, loss affection, kemudian merasa dimenangkan daripada keuntungan yang setara. Memang siapa yang rugi itu? Terus yang ketiga adalah overconfident atau kepercayaan diri yang berlebihan. Orang biasanya menyebutnya itu kayak kepedean gitu. Negosiator melebihkan kewenangan atau posisi mereka. Yang terakhir dari beliau itu adalah escalation of commitment. Atau tetap melanjutkan negosiasi tersebut hanya karena sudah menginvestasikan banyak waktu atau energi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam model tahapan negosiasi. Di sini kita mengambil sumber dari Bridgehop tahun 2001. Beliau mengusulkan ada 7 tahapan dalam negosiasi. Yang pertama itu ada persiapan, di mana di sini kita harus menentukan hal-hal penting yang akan dibahas dalam suatu negosiasi. Yang kedua ada pembinaan hubungan, di mana di sini kita mengenalkan pihak lain dan memahami kesamaan dan perbedaan yang ada di dalam suatu negosiasi. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Ini menjadi hal yang sangat penting dikarenakan ketika kita melakukan negosiasi pasti kita membutuhkan informasi-informasi yang akan dibahas dalam negosiasi tersebut. Yang keempat ada bidding atau penawaran. Ini merupakan posisi awal atau proses kita melakukan suatu tawar-menawar. Yang kelima ada bentuk penawaran, yaitu membangun komitmen terhadap kesepakatan yang akan dicapai nantinya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada menentukan pelaksanaan kesepakatan setelah suatu kesepakatan itu dicapai. Lalu ada fokus dalam melakukan perencanaan negosiasi. Di sini terdapat 8 aspek. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah mengukur isu-isu, lalu mendefinisikan kepentingan, menentukan titik resistensi, menentukan alternatif batna, menganalisis pihak lain, merencanakan strategi, dan juga menentukan protokol. Kita akan membahas mengenai mendefinisikan isu-isu yang ada dalam negosiasi. Yang pertama adalah analisis terhadap segala kemungkinan isu yang perlu diselesaikan. Ini ada banyak jenisnya, ada yang kompleks, ada juga yang sederhana, tergantung aspek yang akan dinegosiasikan. Lalu ada pengalaman sebelumnya serupa dengan negosiasi. Nah, di mana di sini kita ketika sudah memiliki pengalaman negosiasi, kita dapat menggunakan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang dulu kita pernah lakukan dalam negosiasi dan diterapkan ke dalam negosiasi yang baru. Lalu ada penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Nah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi yang kuat atau menambahkan pengetahuan kita ketika kita ingin menang dalam sebagai menyelesaikan isu. Nah, yang poin pertama adalah memprioritaskan isu. Nah, jika tidak jelas prioritasnya, pihak bisa kehilangan fokus dan berpanjang pada hal
mengikuti angka, misalnya 100 poin dibagi ke semua isu. Kemudian yang ketiga, terakhir melibatkan konstituen atau negosiator kelompok. Negosiasi dengan kualitas jelas lebih efektif menawarkan kompromi. Penting pula untuk menetapkan prioritas isu kalah maka maupun tak kalah maka. Isu kalah maka seringkali sulit untuk dibahas dulukan. Dan yang kedua adalah identifikasi kebutuhan. Kalau kita lanjutkan ya, di sini ada kepentingan definisikan kepentingan. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah substantif. Ini terkait langsung dengan isu apa yang ingin dinegosiasikan. Lalu ada proses. Ini merupakan terkait dengan rangkaian alur negosiasi. Lalu yang ketiga ada hubungan prinsip. Ini berkaitan dengan nilai dasar, etika, dan juga standar. Selanjutnya untuk mengetahui batasan dalam negosiasi ada yang disebut dengan titik resistensi. Nah, titik resistensi itu adalah batas akhir minimum atau maksimum yang bisa ditoleransi atau diterima oleh negosiator. Seperti contohnya misalnya kita tawar menawar dalam jual beli. Nah, kita bisa aja menentukan titik resistensi itu misalnya tawar menawar harga mobil. Titik resistensinya kita bisa taruh di harga 100 juta. Artinya penawar atau negosiator yang bernegosiasi dengan kita itu tidak bisa menawar di bawah dari harga tersebut. Kemudian mengetahui alternatif. Dalam semua situasi semakin baik alternatifnya. Oh ya, alternatif itu sendiri itu adalah kayak pilihan atau opsi lain yang bisa kita gunakan yang bisa menjadi akhir kesepakatan dalam negosiasi. Nah, semakin besar kekuatan kita atau bargaining power kita, itu kita bisa semakin kesempatan untuk alternatif kita dipilih dalam menjadi keputusan terakhir dalam negosiasi. Elemen dalam negosiasi. Di negosiasi itu sendiri ada beberapa pihak. Yang pertama pihak lawan atau pemain. Intinya pemain ini adalah orang yang berperan utama dalam negosiasi, yaitu negosiator itu sendiri. Negosiator itu sendiri bisa orang tersebut yang berkepentingan atau bisa juga didelegasikan oleh konstituen. Kemudian kalau tidak langsung yang barusan pihak yang didelegasikan, kemudian pengaman berkepentingan atau wasit. Jadi pengaman wasit yang berkepentingan ini bisa dari mediator atau siapapun yang sifatnya harus netral, artinya dia menangani kedua pihak tersebut. Yang terakhir faktor lingkungan atau konteks, yaitu kondisi eksternal yang mempengaruhi negosiasi seperti hukum, budaya, atau politik di lingkungan. Nah, selanjutnya masih dalam pembahasan perencanaan dalam negosiasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi. Nah, dalam negosiasi kita juga ada caranya dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang nantinya akan berguna dalam proses tawar-menawar kita dalam negosiasi. Yang pertama, kita harus cari tahu isu dan penawaran pihak lain. Seperti kalau misalnya kita ibaratkan main catur, kita tuh harus tahu dulu nih, pikirin dulu strategi langkah-langkah yang mungkin bakal diambil sama kita. Dalam negosiasi juga seperti itu. Kita harus cari tahu nanti kita akan membahas isu apa, kemudian kira-kira pihak lawan kita yang dalam negosiasi akan punya penawaran apa ya. Kemudian kepentingan dan kebutuhan pihak lain, kebutuhan dan kepentingan pihak lain itu pasti sangat mempengaruhi gimana cara mereka menawar dalam negosiasi. Ada yang memang kepentingannya itu urgent, itu akan mempengaruhi mereka akan lebih insist dalam negosiasi, itu lebih kekeh. Kemudian titik inti dan alternatif yang lain, seperti yang disebutkan sebelumnya, titik inti itu kan batas toleransi seseorang dalam negosiasi. Nah, kita sebenarnya harus tahu dulu nih, kira-kira mereka bakal menoleransi kawan kita itu sampai tahap mana, sampai sejauh apa. Jangan sampai kita, kalau misalnya kita terlalu menawar di bawah, justru itu akan mempengaruhi hubungan baik kita dengan negosiator kawan kita. Kemudian reputasi dan negosiasi, kita juga mungkin cari tahu dulu background negosiator yang menjadi lawan kita. Kira-kira dia ini karakteristiknya seperti apa, dia terkenal dengan gaya komunikasi seperti apa. Kan ada gaya komunikasi yang memang dia orangnya vokal, berpendapat, atau ada yang diam-diam tapi menunjukkan kita kan ya. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu. Kemudian konsep itu ada struktur sosial dan kewenangan. Konstituen struktur sosial dan kewenangan itu seperti status sosial yang menjadi negosiator lawan mereka negosiasi itu juga dicaranya. Pertama, data itu harus valid. Kita nggak boleh memberikan tawaran atau memberikan data-data yang memang nggak terverifikasi dahulu, karena itu jadinya nanti ya banyak pasal nanti undang-undang juga diatur. Tidak bisa asal hasil informasi yang salah. Kemudian hubungan pihak ketiga, kita bisa menyampaikan isu dengan bantuan pihak ketiga seperti yang sudah dijelaskan dari konstituen atau mediator. Kemudian sudut pandang lawan. Sudut pandang lawan ini artinya perspektif kira-kira kita dalam menyampaikan isu itu kita juga harus mengerti atau
istilahnya paham dulu nih kira-kira isu yang kita sampaikan ini apa sih maknanya bagi si negosiator utama kita. Kemudian alat bantu itu kan maksudnya seperti media ya, media dalam komunikasi. Mungkin bisa online, media online misalnya Zoom atau video call itu juga termasuk alat bantu yang memudahkan. Kemudian protokol negosiasi. Nah, sebelum melaksanakan negosiasinya langsung itu kita harus ada protokol dulu atau cara-cara aman-aman. Yang pertama agenda, kita harus buat dulu agendanya nih dalam rangka negosiasi atau apa. Kemudian waktu dan batasan harus diatur juga, kira-kira negosiasinya ini durasinya berapa lama supaya ada batas waktunya juga, tidak overtime. Kemudian aturan main, kira-kira apa aja nih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Benar dan proses juga. Lanjut kesimpulannya negosiasi yang baik dan sukses itu harus ada perencanaan dan strateginya dulu sebelum kita melakukan negosiasi secara langsung. Karena dalam perencanaan dan strategi yang matang, nantinya akan menentukan keputusan dan negosiasi yang bisa disetujui oleh berbagai pihak dan pastinya tidak berpihak ke salah satu saja. Ya,